Ini dagingnya saya tidak tahu bagaimana membedakan kalau daging yang sehat itu seperti apa ya. Daging yang sehat itu Pak, kita lihat dari tekstur sama warna Pak ya. Kalau teksturnya itu, kalau yang daging sehat itu baik ya Pak, baik warna, berwarna. Kalau yang agak kecil sedikit ya Pak. Cuma kalau itu ya Pak, kalau teksturnya terus sama kadar air Pak. Kadar air juga menjadi gambaran bahwa daging itu sehat ya. Sehat, ya. Kalau membedakan daging sapi dengan daging celeng begitu bisa dilihat dari apanya? Sama Pak, dari tekstur sama dari warna Pak. Daging celeng warnanya seperti apa? Warnanya kayak agak pucat Pak. Agak pucat. Kalau daging sapi merah. Teksturnya? Teksturnya kalau daging sapi agak lembut, kalau celeng mah agak sedikit kasar Pak. Oh, alhamdulillah. Gitu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi berkah apa yang dijual di Agromeat Shop ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram. Tentu kita boleh bertanya, kenapa ada makanan yang haram dan kenapa ada makanan yang halal? Dahulu selalu dikatakan bahwa makanan yang haram itu berbahaya, sedangkan makanan yang halal tidak mengandung bahaya. Kenapa kita harus mengkonsumsi daging? Jangan daging babi, karena daging babi itu mengandung cacing pita. Sesungguhnya sebelum kita berbicara tentang apa yang menyebabkan barang yang haram itu berbahaya, larangan memakan makanan atau minuman yang haram dan anjuran memakan hanya yang halal saja, sesungguhnya pada mulanya hanya sebuah ujian. Hidup di dunia hanya sebentar. Dan Allah ingin menguji siapa dalam hidupnya yang sebentar itu yang amalnya paling baik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah ciptakan maut dan hidup. Dan dalam maut dan hidup yang sebentar itu Allah akan menguji siapa yang amalnya paling baik. Salah satu bentuk ujian adalah ketika Allah memberitahu pada kita ada makanan yang haram. Daging babi, daging binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, yang dipersembahkan untuk berhala, yang dipukul, yang dicekik, yang diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih. Itu adalah rangkaian-rangkaian makanan-makanan yang dikategorikan haram. Jadi sebelum kita mengetahui hikmah kenapa ini haram, pada dasarnya hanyalah sebuah ujian dari Allah. Boleh jadi mungkin ada cara untuk menghilangkan mudarat yang ada pada makanan yang disebut haram. Namun demikian, bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah, ketika Allah sudah mengatakan bahwa itu haram, kita menjauhinya. Kenapa? Jumlah yang halal jauh lebih berlimpah ketimbang jumlah yang haram. Daging babi saja yang mutlak disebutkan haram, bangkai haram, darah haram. Lantas yang halal, kita lebih sulit menyebutkan makanan yang halal ketimbang yang haram. Jadi sesungguhnya ketika Allah mencegah kita untuk makan makanan yang haram, Allah menyediakan begitu berlimpah makanan yang halal. Dan tentu saja dalam agama kita bukan saja halal, tapi harus thayyib. Saudara-saudaraku yang berbahagia, orang-orang Eropa tinggi besar, mereka makan daging, minum susu. Orang India, mereka tidak makan daging, tapi minum susu. Mereka badannya kecil. Orang Eropa, orang Amerika, badannya besar, otaknya pintar. Orang India, badannya kecil, tapi mereka otaknya pintar-pintar. Orang Indonesia, giliran orang Indonesia tidak makan daging, tidak minum susu. Kata Pak Yudi, anggaran untuk membeli daging dan telur dikalahkan di Indonesia ini oleh anggaran untuk membeli pulsa. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan generasi yang akan datang yang lebih berkualitas? Fisik pun memang harus lebih berkualitas. Tentu otaknya cemerlang, hatinya juga bening, bersih. Kata Pak Zainuddin MZ, berotak Jerman, berhati Mekah. Saya tambahkan, tangan dan kakinya kayak orang Cina dan Korea. Segala dibikin. Maka kita berharap dengan gizi yang berimbang, dengan makanan yang halal dan thayyib, akan lahir generasi umat Islam yang tangguh, yang kemudian mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Generasi
yang memenangkan pertarungan, yang membangun peradaban. Dalam peradaban yang dibangun di atas dasar iman, bahkan ketakwaan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.